terkait tentang talak oleh para alim ulama itu bersepakat dalam mazhab Syafi'i bahwa talak itu ada talak sarih namanya, ada namanya juga talak kinayah. Talak sarih itu bahasa simpelnya adalah talak dengan pengucapan kalimat jelas, yaitu adanya kalimat talak ataupun adanya kalimat saya jatuhkan talak atau saya talak kamu. Jadi sebutan talak jelas, maka ini disebut oleh ulama talak sarih. Siapapun yang bertalak dengan model seperti ini, baik dia niat dalam hati ataupun tidak, kalau sudah sebut talak maka jatuh talak satu. Kalau dia sebut talak tiga maka jatuhlah tiga. Nah, satu lagi adalah talak kinayah. Talak kinayah ini memakai bahasa majas, bahasa peribahasa yang tidak mengarahkan talak tapi merujuk kepada talak, seperti saya pulangkan engkau ke ibu engkau, mari kita beres-beres sekarang, ataupun kita berpisah kursi, itu adalah talak kinayah. Ataupun bahasa lainnya adalah talak dengan bahasa yang tidak jelas. Nah, terkait talak kinayah seperti ini, itu talaknya tergantung pada niat seorang suami. Jadi kalau seorang suami menjatuhkan talak tidak memakai bahasa lafaz talak, yaitu memakai bahasa majas, maka diperhitungkan oleh hukum pada niat si suami. Kalau suaminya niat talak walaupun dia memakai bahasa majas, maka jatuh talak satu. Kalaulah dia memakai bahasa majas, saya pulangkan engkau misalnya, ataupun kita berpisah kursi, ataupun kita beres-beres sekarang, tapi niat si suami tidak memakai kasar talak atau niat talak, maka tidak jatuh talak. Jadi istilah talak itu sepenuhnya mutlak 100% atas keputusan suami, baik yang talak sarih atau talak kinayah. Tidak ada hak istri menentukan perpisahan hubungan suami istri melalui talak, kecuali nanti ada istilah fasakh namanya. Itu pun penjelasannya panjang. Terkait hukum seperti ini itu jatuhnya kepada talak kinayah, yaitu tidak menggunakan lafaz talak. Jadi intinya adalah yang pertama tergantung kepada niat suami. Jika dia berbicara kepada istri dengan lafaz yang tidak jelas, tapi hatinya merujuk kepada talak, maka sudah jatuh talak satu, bukan talak tiga. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, hubungan suami istri ini tentu memiliki cobaan ujian yang sangat berat. Kita sebagai laki-laki tidak boleh bermain-main dengan istilah talak, karena bermain-main ataupun tidak, kalau suami menjatuhkan talak kepada istri dengan lafaz talak yang sebenarnya, maka jatuhlah talak. Nah, ini khusus untuk para istri-istri, bahwa mematuhi suami dalam hal agama itu wajib hukumnya. Ada hak istri yang harus dipenuhi oleh suami, ada hak suami yang harus dipenuhi oleh istri. Jadi saya rasa harus saling mengertilah tentang hal ini, karena walaupun hukum berbicara tentang talak, tapi juga kita harus memahami efek yang akan berlangsung ketika talak itu jatuh. Salah satunya nanti akan berefek kepada anak, akan berefek kepada batin antara suami atau istri, ataupun juga akan berefek kepada pahala ataupun dosa yang Allah berikan. Jadi terkait tentang hal ini, kasusnya adalah talak kinayah, itu jatuh talak satu, masih bisa rujuk. Dan talak ini juga saya ulangi lagi, jika ada seseorang yang menjatuhkan talak tapi dia tidak menggunakan lafaz talak, dia pakai bahasa majas, itu lihat niatnya. Kalau niat suami talak, maka jatuh talak, walau dia menjatuhkan talak istrinya itu dengan bahasa kinayah atau bahasa majas. Yang terakhir, terkadang memang istri ini harus ditegur. Rasulullah sendiri juga memberi peringatan kepada semua suami, jika ada salah seorang istri di antara suami itu melanggar perintah suami, tentunya dalam hal agama,
dalam hal kebaikan, dalam hal kemanfaatan keluarga. Rasulullah sendiri menyuruh kita untuk memukul istri. Jadi baik-baiklah dalam hal talak, jangan terlalu bermain-main dengan ini, karena ini hukumnya berat. Dan berfikirlah lebih panjang, jangan terlalu pendek, sebab talak ini berpengaruh bagi semua pihak keluarga, baik anak, harta, waris dan seterusnya. Maka sekianlah dulu, insyaallah bermanfaat. Mudah-mudahan diberi oleh Allah, siapapun mengalami kasus seperti ini diberi oleh Allah kelapangan hidup. Jadi masih ada rujuk. Ini bukan talak 3, karena saya lihat kasus ini kasus seorang suami menjatuhkan talak dengan bahasa yang tidak jelas. Jadi kalaupun suami meniatkan talak dalam hatinya, itu jatuh talak 1, bukan talak 2, talak 3. Dan talak 1 nanti juga ada prosesinya.